Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Hari ini saya akan memberikan informasi tentang kesehatan dan yang kedua adalah informasi tentang peluang usaha. Di sini saya berikan tema yaitu hebat, di mana hebat ini singkatan dari Herbalis Business Achievement Training. Dan produk halal itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, teman-teman, kira-kira saya mau tanya, ada berapa ekor harimau yang ada di sini? Nah, ada yang menjawab 2, ada yang menjawab 3, atau yang menjawab 4, dan seterusnya. Nah, tapi supaya tidak penasaran, saya buka aja ya. Nah, ternyata banyak sekali kepalanya. Nah, makna dari gambar harimau ini sama seperti ketika kita menyadari bahwa bisnis network marketing itu mungkin hanya bisnis jualan 1 poin. 2 poin adalah bisnis jual herbal atau bisnis yang orang cari orang. Nah, ternyata ketika kita fokus, nah banyak sekali yang bisa kita ambil di bisnis network marketing ini. Nah, bisa jadi dari bisnis network marketing ini adalah satu bisnis yang bisa menggali skill dalam berkomunikasi kita. Satu lagi bisa mungkin untuk menggali dari skill leadership kita. Terus kemudian supaya kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Masih banyak lagi. Nah, seperti kepala harimau ini ketika kita fokus, nah banyak sekali hal-hal yang bisa kita lihat ya. Nah, berikutnya bisnis HNI API ini adalah bisnis yang merupakan bisnis produk halal, dan produk halal itu adalah tanggung jawab kita bersama sebagai seorang muslim. Nah, dalam bisnis HNI API saya akan menawarkan 5 peluang. Yang pertama adalah selamat, yang kedua adalah sehat, kemudian smart, kemudian sejahtera, dan saudara. Nah, selamat berarti bahwa di bisnis HNI API kita memang di bisnis produk-produk halal ya, tidak hanya selamat di dunia tapi juga kita selamat di akhirat. Kemudian sehat. Nah, tentu di bisnis lainnya BAI kita akan mendapatkan kesehatan lahir dan batin. Nah, smart di sini adalah kita berbicara tentang ilmu. Segala sesuatu kalau kita punya ilmunya akan menjadi lebih mudah. Nah, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Buya Hamka bahwa dengan seni segalanya jadi indah, dengan agama segalanya jadi terarah, dan dengan ilmu segalanya jadi mudah. Nah, dengan pengetahuan yang kita miliki, semoga kita bisa diberikan ilmu yang manfaat, yang berguna bagi diri kita juga bagi orang lain. Nah, di sini ada peluang sejahtera, di mana ketika kita fokus dan menjalankan bisnis HNI API ini, insya Allah kita akan diberikan rezeki yang berkecukupan dan bisa meningkatkan kesejahteraan kita. Nah, kemudian saudara, di mana saudara ini kita bisa saling terhubung antara teman yang satu dengan teman yang lainnya yang tadinya mungkin kita tidak kenal, sehingga dari bisnis ini kita bisa menjadi kenal. Oleh karena itu, dengan banyak saudara tentu kita akan bisa mendapatkan banyak rezeki. Nah, dengan itu semua kita akan diberikan kesehatan, rezeki yang bermanfaat, dan lain-lainnya. Nah, berikutnya ini ada peluang yang tadi, bahwa di HNI kita mendapatkan 5 peluang. Yang pertama adalah selamat, sehat, smart, sejahtera, dan saudara ya. Nah, inilah alasan mengapa kita di bisnis HNI APHI. Nah, teman-teman semua, tanpa kita sadari kita ini sekarang lagi dikepung oleh binatang yang satu ini, teman-teman. Nah, ada yang menyebutnya ini adalah babi, ada yang menyebutnya ini adalah khinzir. Nah, binatang babi ini memang tidak nampak atau tidak dalam wujud aslinya, berada di sekitar kita itu tidak dalam bentuk aslinya, namun bisa berupa tas, bisa berupa pil atau obat-obatan, bisa berupa barang-barang yang memiliki kandungan-kandungan babi ini, misalnya untuk serum, kemudian galantin,
kemudian juga tulangnya, kemudian juga makanan apalagi. Nah, banyak sekali produk-produk yang mengandung unsur babi ini tanpa kita ketahui, teman-teman. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa kehalalan satu produk itu sangat penting sekali untuk dikonsumsi oleh tubuh kita. Ya, kita boleh sakit, kita boleh berobat, dan bukan berarti kita harus berobat dengan yang haram. Karena kehalalan produk itu bisa berpengaruh pada karakter diri kita. Nah, berikutnya HNI HPAI itu menawarkan dua peluang. Yang pertama adalah potensi kesehatan keluarga. Ya, potensi kesehatan keluarga atau peluang kesehatan keluarga. Yang kedua adalah potensi ekonomi keluarga. Nah, potensi kesehatan keluarga ini kita akan diajarkan ilmu kesehatan dengan menggunakan ilmu Tibbun Nabawi atau ilmu kedokteran Islam dan juga resep tradisional, ya, dimana konsepnya bahwa setiap rumah itu ada satu dokter, ya, satu dokter di satu rumah. Apalagi di musim pandemi seperti ini, kesehatan memang sangat berharga, kesehatan sangat dibutuhkan oleh setiap kita, dan jangan sampai kita mengalami sakit sehingga dengan sakit itu kita bawa ke rumah sakit dan akhirnya kita mendapatkan hal-hal yang tidak kita harapkan. Ya, lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Nah, berikutnya adalah potensi ekonomi keluarga, di mana potensi ekonomi keluarga ini kita menjadikan pengeluaran kita itu menjadi sumber income. Nah, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita itu setiap bulan pasti menggunakan pasta gigi, sabun mandi, deterjen, facial wash, body wash, kemudian juga suplemen-suplemen yang digunakan untuk menjaga imunitas kita. Nah, saya percaya teman-teman pasti banyak sekali atau teman-teman sudah mengeluarkan jutaan rupiah untuk membeli produk-produk tersebut. Nah, alangkah baiknya jika hari ini teman-teman itu mengalihkan pembelanjaan kebutuhan harian itu di HNI HPAI supaya apa yang kita beli lalu kita bisa mendapatkan cashback, kita mendapatkan poin, dan dari poin itulah kita akan mendapatkan cashback, teman-teman. Maka dari situ bisnis kita akan terbangun. Jadi bisnis HNI HPAI ini adalah bisnis yang dimulai dari rumah. Nah, keluarga 5S yaitu keluarga yang selamat dari zat-zat yang dilarang, yang diharamkan. Jadi kita selamat dunia dan akhirat, sehat jasmani dan rohani, smart dengan ilmu yang bermanfaat, sejahtera, rizki yang berkecukupan, dan saudara di mana-mana. Nah, menjadi dokter di rumah sendiri secara islami dan alami. Nah, selama ini mungkin kita pahami bahwa ilmu kedokteran itu adalah ilmu kedokteran yang secara umum. Padahal sebenarnya ada ilmu kedokteran yang bisa kita pelajari, yaitu ilmu kedokteran Islam. Nah, saya mau tanya teman-teman, kira-kira siapakah orang yang paling sehat di dunia? Ya, jawabnya adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, ada pertanyaan yang sangat menarik kemarin dari teman saya mengatakan bahwa kalau Rasulullah itu orang yang paling sehat di dunia, kenapa umurnya pendek gitu? Nah, saya sedikit tergelitik mendengarnya, lucu banget. Ya, memang pertanyaan yang bagus, teman-teman, ya. Nah, saya menemukan satu hadis di mana yang mengatakan bahwa di dalam jintan hitam itu terdapat satu penyembuh. Nah, kecuali kematian. Berarti kematian itu bukanlah sakit, teman-teman. Ya, kematian itu termasuk takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita tahu bahwa kalau kita ingin sukses, kita belajar dari orang sukses. Kita ingin sehat, kita belajar dari orang yang sehat. Dan Nabi adalah orang yang paling sehat di dunia. Beliau hanya 2 kali sakit seumur hidupnya. Nah, namun kenapa hari ini banyak sekali orang-orang yang mengalami sakit, ya, bahkan anak-anak kecil,
usia masih remaja sudah mengalami sakit yang berat seperti darah tinggi, diabetes, atau bahkan terkena penyakit tumor atau kanker. Nah, itu ternyata bahwa mereka atau kita ini sekarang sudah melupakan gaya hidup Rasulullah SAW, di mana Rasulullah itu ketika bangun tidur beliau itu konsumsi siwak. Kemudian setelah itu jam 9 beliau konsumsi sari kurma, mengkonsumsi atau makan 7 butir kurma. Nah, di HNI APHI 1 sendok sari kurma itu setara dengan 7 butir kurma ya. Kemudian sore hari Rasulullah minum minyak zaitun. Kemudian beliau juga minum susu kambing. Nah, itulah rahasia sehat ala Rasulullah. Dan ketika kita belajar rahasia sehat ala Rasulullah, maka insya Allah kita juga akan mendapatkan sehatnya juga ya. Nah, Rasulullah, ikuti Rasulullah SAW teladan umat. Nah, mengapa kita harus mencontoh Rasulullah? Karena sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat teladan yang baik ya. Quran surat Al-Ahzab 33:21. Nah, ilmu kedokteran Islam. Nah, perlu kita pahami bahwa kedokteran Islam adalah satu metode yang menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai sumber penyembuhnya. Ya, maka jika di ilmu kedokteran umum itu penyembuhan dilakukan berdasarkan penelitian yang diuji cobakan kepada binatang. Nah, sedangkan ilmu kedokteran Islam ini bersumber pada Al-Quran dan hadis dan atsir sahabat-sahabat yang bisa dibuktikan kebenarannya ya. Sebagaimana kita percaya bahwa yang membuat sakit itu adalah Allah dan Allah jugalah yang akan menyembuhkannya. Nah, maka cocok sekali di ilmu kedokteran Islam itu memiliki derajat kepastian atau derajat kepastian untuk kesembuhan itu insya Allah lebih akurat ya. Nah, di ilmu kedokteran Islam semua kegiatan atau usaha penyembuhan yang bertujuan mendapatkan kesehatan dan kekuatan spiritual, mental, emosi, dan fisik dengan cara halal dan thayyib. Nah, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, sebenarnya teman-teman, ketika seseorang itu mengalami sakit, ada hal yang perlu kita pahami. Nah, ini adalah kekuatan fitrah manusia, di mana ketika seseorang itu sakit, maka yang perlu kita pahami adalah spiritualnya, emosinya, fisiknya. Nah, kemudian mentalnya, terakhir itu adalah fisiknya. Maka ketika seseorang itu sakit, inilah yang perlu dipahami ya. Nah, di sini ada kategori bahwa spiritual itu menempati posisi yang tertinggi untuk menyebabkan seseorang itu menjadi sakit. Kemudian mental itu penyebab 20%, kemudian emosi 20% dan 10% itu adalah dari fisiknya. Nah, spiritualitas itu berpengaruh 50% dalam kesehatan kita. Nah, kedokteran Islam menempatkan spiritualitas sebagai hal pertama yang mesti dirawat agar tetap sehat ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa makin jauh seseorang dari Tuhannya, maka imunitasnya semakin rendah ya. Kemudian berikutnya adalah mental ya. Sakit itu juga bisa disebabkan oleh mental ya, perasaan sedih, depresi atau stres, tertekan itu juga berpengaruh sekali pada kesehatan kita. Nah, berikutnya itu adalah emosi. Nah, emosi ini menempati 20% dalam menjaga kesehatan kita. Nah, emosi contohnya misalnya kita marah ya, maka itu emosi itu bisa mempengaruhi performa jantung teman-teman semua. Ya, oleh karena itu jagalah emosi supaya tetap stabil. Nah, kemudian kontribusi fisik sedikit sekali terhadap kesehatan. Ya, tergantung apakah sakit fisik mempengaruhi mental atau tidak. Jadi ketika kita berobat itu 10% sebenarnya. Ya, yang lebih penting itu adalah spiritual kita, emosi kita, kemudian apa tadi ya? Spiritual, kemudian mental, emosi ya. Maka ketika seseorang sakit, hal yang pertama kali dibetulkan atau diperbaiki
adalah spiritualnya. Dan sesungguhnya obat itu hanyalah perantara dan kesembuhan hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sumber pengobatan di ANI HPHI adalah gunakanlah dua penyembuh, yaitu Al-Quran dan madu. Maka sakit apapun bisa disembuhkan oleh madu, ya. Nanti kita bahas tentang madu pada channel berikutnya. Nah, produk-produk HNI HPHI merupakan produk yang alami, ya, kemudian ilmiah, juga ilahiyah, ya. Alami itu menggunakan obat-obatan yang berasal dari alam, bukan dari bahan sintetis atau tiruan, ya. Kemudian ilmiah dipelajari dan diteliti sebelum digunakan sehingga bisa dijelaskan secara ilmiah. Terus sudah melalui uji klinis. Kemudian ilahiyah penggunaannya menggunakan bahan yang halal dan doa, menjauhi dari sesuatu yang berbau syirik dan bid'ah, ya. Teman-teman semua, testimoni dari saya ketika saya berkunjung di pabrik HNI, itu HNI memberikan murotal ayat-ayat suci Al-Quran di dalam ruangan pabrik, sehingga dengan murotal itu diharapkan bisa menjadi sumber kesembuhan ilahiyah di produk-produk ANI HPHI. Nah, teman-teman semua, kita menjadi seorang herbalis ANI, oleh karena itu wajib kita mempelajari tentang herbalogi atau herbal, ya. Nah, herbalis ini adalah orang-orang yang mempunyai keahlian dan terlatih dalam mengobati satu penyakit. Nah, pahamnya di ANI adalah jadikan makananmu sebagai obat dan jadikan obat sebagai makananmu. Nah, teman-teman semua, hari ini sekian dulu presentasi dari saya. Akan saya lanjutkan di channel berikutnya supaya siaran kita hari ini tidak terlalu panjang, ya. Demikian ulasan dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus putih apa putih?